Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Saat ini kita lagi ada di Cilandak dan ini namanya Julia Spoon. Iya, sudah hadir, ada Yulia Perdana. Halo, apa kabar? Halo, baik Om. Jangan panggil Om. Jangan panggil Om. Kak aja kalau gitu. Kak aja, oke. Kita bakal ngobrol sama Yulia. Nah, Yulia nih sebagai owner dari Julia Spoon ini tempatnya asik nih, cozy, nyaman. Iya. Mix kayak homey gitu ya. Nah, mungkin bisa cerita awal mula Yulia bisa terjun ke dunia F&B gitu. F&B. Silakan kenalan dulu nih. Iya. Perkenalan kemana nih? Sini ya. Jadi sebenarnya awal sebelum buka Julia Spoon ini, waktu itu masa COVID nih Kak. Aku jualan online. Awal jualan online. Jualan dessert. Iya, dessert. Iya, jualan macarons tau nggak? Macarons, yang oke. kecil-kecil Yang warna-warni. Iya. Oke. Itu selama COVID. Oh. Nah, mulai berapa tahun waktu itu? 1 tahun, 2 tahun udah mulai kembali lagi normal. Kita rencana pengen buka toko lah sebenarnya. Buka toko khusus jual makaron. Tapi backgroundnya Yulia sendiri apa? Background aku memang di hotel manajemen sebenarnya. Hotel and events. Hotel and events. Ya. Okay. Cuman karena waktu itu setelah selesai lulus dan banyak pengalaman di hotel juga kan, masuk culinary, kitchen juga. Jadi memang passionnya sebenarnya di daerah dapur lah kayak gitu. Jadi ketika selesai, mulailah iseng-iseng lah bikin dessert kayak gitu. Bikin dessert. Terus yang tadi macaronsnya. Iya, macarons. Awalnya fokus di macarons aja, karena penasaran. Karena kan secara teknik dia susah kan, padahal bahan-bahannya sedikit. Tapi tekniknya susah. Tekniknya susah. Aku belajar itu 10 kali. 10 kali. 10 trial. 10 itu dalam kurun waktu mungkin 1 bulan. Itu sampai akhirnya bisa ketemu jadi. Dan waktu itu ovennya masih kecil segini. Jadi agak sulit kan. Sampai sekarang yang sebesar apa? Sampai sekarang ya udah lumayan lah. Udah oke lah. Nah, dari buat macarons dan jualin macarons itu akhirnya ketagihan nih. Akhirnya iya penasaran. Penasaran. Wah, penasaran karena pemasarannya. Oh iya, benar-benar. Karena dari jual makaron saja peminatnya lumayan banyak pada saat itu ya. Terus ya udahlah gimana kalau kita buka toko, buka store aja. Cuman waktu itu karena masih COVID jadi kita cari yang deket-deket aja lah kayak gitu. Jadi ini kan deket rumah. Ini termasuk strategis loh di Cilandak belakang Citos gitu ya. Benar. Dan banyak area perkantoran sebenarnya kan. Ada banyak kos-kosan juga di dekat sini. Iya. Jadi di sini banyak orang yang meeting, ngumpul sama teman. Sebagian besar WFC orang-orang. Wah. Karena kan ini tempatnya work from cafe, work from Julia Spoon. Kayak ruang tamu nenek lah sebenarnya, jadi nggak terlalu berisi. But why you call it Julia Spoon? Karena Julia itu dari nama aku. Your name kan? Julia, of course. Kenapa nggak Julia Spock? Karena kalau spoon itu sebenarnya lebih kita bisa pakai untuk makan apa aja sebenarnya. Even ini tadi aku dengar-dengar kan Kak Ruby kan suka noodle kan, suka bakmi ya. Awalnya. Memang kalau bakmi nih misalnya bakmi kan pasti makannya pakai garpu dong. Tapi pakai sendok kan juga bisa. Bisa. Sama juga sama halnya kayak cake atau dessert. Mereka itu identik dimakan dengan sendok kecil sebenarnya. Jadi makannya udahlah spoon aja. Iya, that's why you call it Julia Spoon. Betul. Nah, terus akhirnya kenapa jadinya langsung dari macarons kan jual online, move to offline, and then apa yang waktu itu dipasarkan di Julia Spoon ini? Pertamanya yang pengen aku jual itu sebenarnya space ya. Space-nya? Iya. Area yang nyaman dan nggak terlalu bising lah sebenarnya. Iya, nyaman sekali ya sih. Terus kan waktu itu emang eranya lagi work from cafe, jadi pas banget. Gimana kalau kerja sama teman waktu itu buat desain ini halaman rumah nih, bikinin dong yang kalau bisa senyaman mungkin dan
kalau bisa modern lah, ngikutin zaman-zaman pada modern, saat itu. Cuman ini kan memang aku masukin twist kayak French sedikit kali ya. Cuman tetap homey pengennya kayak gitu. Sentuhan-sentuhan ya. Kayak backgroundnya ini kan sebenarnya ya ngambil sedikit-sedikit lah, pengennya kayak gitu. Dan di sini juga ada indoor sama outdoor juga. Betul. Ya. Jadi kalau mau yang mungkin rokok atau lihat susah kalau nggak ada, Kak. Iya. Karena kan mayoritas mungkin orang ngopi kerja pasti ada sambil ngapain gitu kan biasanya. Nah, konsep yang kamu angkat di Julia Spoon apa sih? Konsep dari segi menunya mungkin ya. Yes, dari menu yang food and beverage ya. Mungkin ngambil dari pengalaman pribadi aja karena biasanya kalau aku kerja di kafe senangnya kan ngemil, jadi kita fokus ke snack, cake, yang manis-manis pasti. Main course mungkin nanti kita lagi proses develop. Kita pengen ada makanan yang kayak prasmanan gitu. Jadi untuk yang mereka pesan, mereka bisa ngatur sendirilah harganya seperti apa, sesuai budget mereka lah kayak gitu. Karena di sini kan banyak kos-kosan. Jadi mungkin biar mereka bisa lebih bebas memilih misalnya lauknya mau pilih yang mana. Tapi ditambah juga kita jual area yang mungkin lebih bersih, lebih nyaman. Ya kalau itu gebarnya juga cukup besar ya. Untuk kitchen dan ini cukup besar ya. Iya, lumayan. Cukup ya? Lah, kita bisa ngapain aja di situ. Oke, kalau dari minuman sendiri, tadi saya lihat banyak variannya ya. Iya. Nah, apa yang ditawarkan di Julia Spoon ya? Minuman ini pasti kopi. Karena di cafe yang satunya waktu itu kan kita juga punya barista lebih banyak kan dari yang di sini. Jadi sebagian besar menu minuman kopi yang kita jual itu juga di curated lah, maksudnya dibantu sama barista-barista yang kerja di sini. Jadi udah pasti kopi. Selain kopi, favoritnya apa? Dari 4-5 tahun yang lalu ada satu minuman yang selalu aku jual, nggak pernah aku hilangkan lah. Apa tuh? Namanya Honey Delight. Honey Delight. Jadi itu udah pasti pakai madu. Terus kita pakai susu, tapi susu ada kelapanya gitu. Jadi manisnya mungkin manis dari susu sama madunya aja. Kayak abis ini saya order ya. Iya, sama pasti sama espressonya. Sama espresso. Iya. Itu dari dulu namanya nggak pernah ganti. Even di cafe yang satunya juga harus ada. Gitu. Iya. Tapi yang paling laku tetap sih Honey Delight. Honey Delight nomor 2 justru. Nomor 2. Nomor 1 gula aren. Pasti di mana-mana gula aren. Saya cobain tuh gimana, mantap gula aren. Iya, itu kan opsi paling aman lah untuk kita. Gula aren. Iya. Nah, ke depan sendiri kamu mau ada menu-menu yang akan diluncurkan? Selain menu main course, mungkin aku mau fokus di kue ya. Fokus di kue? Ya, sebenarnya jujur aja berapa bulan terakhir kan aku belum cari-cari ide-ide baru gitu kan. Tapi makaron sendiri kamu masih? Ya masih. Dong, itu ya? Karena aku nomor 1. Number one-nya Nomor 1 makaron. Iya, nanti kita masukin ya. Iya, boleh. Iya. So bisa order di Julia Spoon sini juga ya? Bisa ada. Cuman hari-hari tertentu aja. Oke, by order atau by PO gitu ya? Enggak. Tergantung akunya sih. Karena kan yang bisa bikin cuma aku doang. Kayak gitu. Iya. Cuman kalau cari makaron bisa di sini. Oke, and then you have a snacks juga ya, Snacks ada, kayak kue gitu ya. Kue, kita biasanya ada roti juga. Dimsum kayak gitu. Makanan-makanan ringan yang nyaman lah buat palate kita. Berarti di sini bisa di-book private juga ya? Bisa, betul. Kapasitas kurang lebih di dalam itu bisa 20 orang. 20 orang. Di luar mungkin 15 kali ya, karena seatnya terbatas. Cuman sering dipakai untuk arisan kayak gitu. Iya. Ini jadi kayak rumah sendiri ya. Kadang orang nggak kerasa dari pagi gitu, dari udah malam nih. Udah besok nih. Malah jadi makan siang di sini, terus ngopi kan. Tiba-tiba udah, Kak,
last order. Last order. Oh iya, kalau nggak dibilangin last order. Iya. Ya jadi kalau teman-teman kesini, ini ambience musiknya juga mantap gitu kan. Terus emang suasana juga, lightingnya dipikirin detail kayaknya. Iya, Setiap harus. spot kayaknya ada unik-unik experience gitu ya. Betul. Nah ini wah hebat nih, Yulia bisa memikirkan detail. Terus nyaman, AC-nya juga dingin, gitu. Wah ini. Oke. Ini nanti rencana Yulia bakal franchise-in atau open cabang lagi atau gimana? Kalau franchise aku nggak berani sebenarnya, karena ya belum paham lah di area situ. Mungkin aku akan kalau buka baru aja. Buka baru. Mungkin dengan konsep yang berbeda tapi kapasitas yang kurang lebih sama lah. Gitu kan kita cari homey-nya aja. Yang kamu lihat di dunia F&B tantangannya dan peluangnya gimana? Tantangannya banyak sekali sebenarnya karena kan F&B itu kan rapid banget ya Kak. Karena rapid, ya? Setiap berapa ratus meter pasti ada orang yang usaha F&B. Untuk entry barrier-nya gampang ya? Mungkin kalau gampang sebenarnya, tapi ketika kita udah buka, ya apa sih unique selling point yang harus kita supaya orang-orang datang nggak sekali doang, balik lagi. Iya, gitu. Betul sih. Karena kan banyak juga orang yang sebenarnya jual tempat doang misalnya kayak gitu. Tapi apa sih keunikan mereka yang bikin padahal makanannya misalnya biasa aja kayak gitu. Tapi gue mau deh balik lagi ke situ. Mereka kan setiap tempat pasti punya ya satu keunggulan lah. Nah itu yang kita pengen cari lah sebenarnya kita. Misalnya kita pengen tempat doang nih, cuman kan balik lagi nggak sih orang? Gitu. Iya. Tapi di luar F&B mungkin aku mau balik ke produksi aja kali ya. Maksudnya kan manajemen gitu kan. Karena kan akhir-akhir ini sering di operasional kan capek banget kan ya Kak. Karena kita harus 24/7 kita handle, kita harus awasin terus. Cuman mungkin nanti pengennya lebih ke kita cari orang yang bisa gantiin kita lah kayak gitu, supaya kita bisa fokus ke ngembangin yang lainnya. Oke, tadi bicara soal unique selling point. Nah, saya bilangnya pertanyaannya as a core value or rahasia sukses ini. Apa ini core value atau rahasia suksesnya atau unique selling pointnya dari Julia School? Harus konsisten sih menurut aku. Pasti kan di bisnis F&B persaingannya ketat banget kayak gitu. Konsisten dalam arti kalau misalnya lagi sepi, ya kita harus rajin terus, kita improve lah, kita cari ide apa lagi sih yang bisa kita masukin ke sini. Atau kalau sekarang kan banyak orang yang ya udah ini udah ada yang lagi viral nih, tapi bisa nggak sih kita nggak jual aja yang sama, maksudnya kita kembangkan lagi, kita twist, kita fusion lah dengan hal yang lain supaya jadi hal yang unik. Itu salah satu contohnya. Konsisten sama mental sih kalau menurut aku. Iya. Di food and beverage khususnya ini. Iya, karena itu lagi ditambah ekonomi kan sekarang lagi agak susah ya Kak. Jadi kalau kita bisa, ketika kita jatuh kita bangkit lagi, itu akan better sih untuk di semua bisnis sebenarnya. Tapi berarti di sini juga melayani kayak order by online juga. Oh iya pasti. Karena emang kamu basic. Karena aku kan personally pasti aku yang bikinin langsung sih. Gitu. Oke. Mantap. Mungkin Yulia ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin ada yang mungkin mau info aja ke teman-teman semua, kalau misalnya main ke daerah Cilandak, mampirlah ke kafe kita. Asik. Kita punya barista-barista yang asik, baik hati, tidak sombong. Terus kita punya area yang nyaman lah, kayak di rumah. Mungkin kalau mau cari suasana yang berbeda, mampir ke sini ngobrol sama aku. Gitu. Boleh. Kalau menurut saya ini tempat buat kayak komunitas ngumpul gitu bisa. Gitu, arisan juga bisa sama-sama menikmati suasana sih beda ya. Nggak kayak kafe-kafe lainnya mungkin yang terlalu besar, ini kayak intimate ya. Iya.
Iya, ini jadi kayak kekuatannya ya? Iya. Gitu. Pengennya sih tetap kayak gitu. Cuman kalau rame sedikit juga nggak masalah kok kak. kita nggak ngelarang. Iya dong, apa-apa. Thank you so much ya Yulia, Kak, sukses makasih ya banyak. buat tempatnya, bisnisnya nih, all the best ya buat teman-teman yang mampir ke daerah Cilandak bisa datang. Saya juga lihat kok di Google Maps, di Google reviewnya kan banyak orang yang enjoy di sini, ya menikmati suasana ya sambil work from cafe gitu kan, ya nikmati sajiannya. Oke, all the best ya Julia. Thank you Kak. Teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bisa mampir ke Julia Spoon yang ada di Cilandak. Nanti coming soon ada di tempat-tempat lainnya. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Arman dan Julia. Bye bye. Bring back millennials to Jakarta City.